Kembali lagi di program Ayo Sehat pemirsa, masih bersama Ate dan juga Dokter Andreas di tengah-tengah kita membahas mengenai cacingan. Cacingan. Yes, karena besok hari anak ini penting banget dibahas. Nah dokter, sebelum kita menuju ke pertanyaan netizen pemirsa, ada satu pertanyaan dulu yaitu adalah kadang kita tuh selalu menganggap remeh masalah cacingan ini. Ya. Kapan kita harus ke dokter? Oh, oke. Jadi yang perlu dicatat dulu nih, sebenarnya bagaimana cara mengobatinya dulu kan. Tadi kita udah tahu nih, ya kan, pencegahan dan pengobatan pastinya nih mengatur pola hidup bersih dan sehat. Jangan lupa tuh cuci tangan. Tadi ya kan penularannya salah satunya adalah dari sini nih tangannya si anak. Jadi rajinlah diajarin cuci tangan. Yang kedua gitu, biasanya kan penularan tadi lewat apa? Sayur dan buah yang kurang dicuci. Jadi dicucilah makanan-makanan tersebut. Kalau misalnya dari yang lain ya tadi masakannya semua kalau bisa dimasak sempurna matangnya, jangan separuh matang, 3/4 matang, itu salah satu pencegahannya. Dan yang penting ini ada yang namanya pemberian obat cacing rutin karena kita daerah endemis. Ya kan, daerah endemis kecacingan ini, jadi wajib banget diberikan obat cacing setiap 6 bulan sekali. Nah itu pemerintah sudah mendukung tuh programnya sesuai dengan ya ini haknya anak di Indonesia, yaitu bulan Februari dan juga nanti nih bulan depan bulan Agustus itu ada pemberian obat cacing bersamaan dengan pemberian vitamin A. Wah. Nah kapan sih kita harus ke dokter tadi pertanyaannya? Sebenarnya ke dokter itu kondisinya karena memang anak-anak itu rutin setidaknya 3 bulan sampai 6 bulan sekali, setidaknya kita bisa mencari nih gejala-gejalanya dari awal kayak tadi. Mau nggak mau kita bisa lihat tuh lemah, ya kan, lesu, kelihatan ngantuk, terus garok-garok, datang aja ke dokter minta diberikan obat cacing. Jangan beli obat sendiri pastinya. Oke, harus ke dokter dulu untuk Harus ke dokter dulu. diagnosis dulu ya. Bener, jangan sampai nunggu tadi komplikasi anemia, gizi buruk itu udah telat gitu. Kenalin gejala kecilnya dulu ya, Ya. yang ngantuk. Luar biasa sekali. Nggak mungkin di hipnotis uyak-uyak kan ngantuknya kan. Bisa jadi cacingan ya. Nah sekarang kita udah ada pertanyaan dari netizen nih dok. Nih ya, Ate bacain dari @slovehere. Wis. Makanan apa saja yang bisa dikonsumsi saat anak menderita penyakit cacingan dok? Oke, jadi ketika anak menderita cacing itu biasanya nutrisinya itu kurang atau tadi akibatnya adalah nanti jadi diare, ya kan, terus jadi anemia. Jadi konsumsinya apa? Boleh diberikan yang tinggi zat besi supaya mengatasi tadi anemianya. Jadi yang tinggi zat besi itu bisa ati ayam, ati sapi, daging sapi, ikan ataupun telur itu boleh diberikan. Terus makanan lagi, kalau misalnya memang terjadi diare, ya berarti dihindarilah tuh tadi makanan-makanan yang merangsang diarenya, contoh makanan manis atau serat yang terlalu tinggi itu dikurangin, tapi berikanlah makanan-makanan yang mudah diserap. Gitu aja. Itu sih sebenarnya pengobatannya. Yes. Itu Betul dia sekali. Slovehere. Lanjutkan abang. Langsung ada dari Klepong Ula Jawa. Kok cakep kayak pantun ya? Nih dok, katanya cara mengobati cacingan pada anak selain pakai obat cacing apa tuh dok? Sebenarnya pengobatannya cuma tadi, sederhana banget, tinggal diobatin. Ya kan? Obatin aja dengan pemberian obat cacing dengan dosis yang tepat pastinya. Itu dia kenapa harus konsultasi ke dokter. Karena suka nih beli nih obat warung, terus main minum aja, klek. Ya kan, nanya sama si penjaga warungnya, main ditelan aja ternyata dosisnya nggak tepat. Kalau dosisnya nggak tepat ya cacingnya masih ada. Kalau dosisnya tepat itu sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan berat badan, harusnya aman. Obat yang lain perlu nggak? Nggak perlu. Tapi kalau misalnya kelebihan dosisnya gimana tuh dok? Kalau kelebihan obat cacing dosisnya ya tadi ada efek samping. Efek sampingnya justru nanti bisa mual, muntah, diare ataupun yang lain. Gitu. Yang penting tadi jangan sampai terlambat pengobatan. Jangan sampai terlambat. Selanjutnya ini dari Imam.Habibi. Betul, silakan abang. Ini katanya anak-anak kan pasti suka bermain di luar ruangan dok. Yang kita nggak tahu tuh bersih atau enggaknya. Nah bagaimana mencegah agar tidak cacingan? Nah. Apakah dia pakai APD? Biar tidak terkena. Nih tadi Bang Ate tuh bawa-bawa kelereng nih. Bukan berarti nggak boleh main kelereng. Tetap boleh main ya kan. Tapi hati-hati kan mereka telurnya tuh bisa masuk nih dari sela-sela jari. Ya kan, ini dia. Jadi ngapain? Cuci tangan. Rajin cuci tangan. Jadi pola hidup bersih dan sehat itu dijalankan. Bukan berarti nggak boleh main di tanah. Boleh banget, silahkan gitu. Dan jangan ajarkanlah anak itu jangan masukin tangan ke mulut, ya kan, jangan ngemut-ngemut. Jangan dibiasakan. Bener. Sama tadi setiap kali mau makan, bahan-bahan makanannya seperti sayur dan buah itu wajib dicuci sampai bersih. Itu dia cara pencegahannya sebenarnya. Nah, dok, ini kan tadi dokter bilang anak-anak mungkin kan bermain tanah. Iya. Telurnya masuk ke kuku lah kita bilang ya. Benar.
apakah cacingan ini bisa menular? Bisa banget. Bisa Nih, bisa banget. Bisa banget. Misalnya nih contoh, aku cacingan, megang Bang Ate, tek, Iya. atau megang Mas El, tek. Ya, jadi kebetulan telur cacingnya ada di ujung jari aku gitu. Ya udah kena. Oh, Kenapa? Contohnya nih, cacing kremi. Cacing kremi itu setiap malam itu anak-anak suka ngerasa gatel Iya. di daerah bokongnya. Anaknya gatel, garok-garok, ya kan? Atau dia kan pakai celana, nempel telur cacingnya di celananya, lalu ke spraynya, ya kan? Anaknya bangun pergi, ibunya atau bapaknya duduk di Duduk tempat di yang situ. sama, nular ke orang dewasa. Oh, Sebegitu mudahnya menularnya. Sebegitu mudahnya menular. Harus hati-hati ya pemirsa ya. Ingat, harus terapkan hidup sehat dan juga bersih. Ya, tentunya. betul banget. Betul sekali. Oke, kita harus jeda sejenak lagi pemirsa karena ada yang mau lewat nih Bang Ate. Siapa tuh? Ada deh. Nah, jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Ayah Sehat.